Selamat pagi diucapkan untuk kita semua. Selamat datang di ibadah pagi hari Senin 30 Agustus 2021 untuk mengawali serangkaian aktivitas kita di sepanjang minggu yang berjalan ini. Selamat datang kepada Ibu Rektor kita yang tercinta, Ibu Pendeta Dr. Jane Maritulung, STH MPD, kepada pimpinan yang ada di rektorat, pimpinan yang ada di fakultas-fakultas, kepada para dosen dan tenaga kependidikan yang hadir pada ibadah virtual pada pagi hari ini, selamat datang. Baiklah, kita akan segera memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah dalam ibadah ini. Ibadah dosen dan tenaga kependidikan IAKN Manado dengan menyadari keterbatasan dan tanggung jawab dalam gumul iman di masa pandemi COVID-19 ini. Bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Marilah kita nyatakan sembah syukur kepadanya dalam ibadah ini sambil menyanyi. Marilah kita mentabiskan ibadah di pagi hari ini. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin.
Salam sejahtera dari Allah yang telah mengantar kita masuk dalam ibadah ini. Baginya lah kemuliaan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun Seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. percayalah, Tuhan yang bela. Marilah dengan kerendahan hati kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Berkat-Mu melimpah ruah dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan, serta tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Akan tetapi, seringkali kami berbuat jahat dan menyakiti hati-Mu. Seringkali kurang bersikap mengasihi dan takut menyampaikan kebenaran yang telah Engkau ajarkan. Bahkan seringkali kami lalai mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Malas, kurang bersemangat, kurang disiplin mematuhi protokol kesehatan, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan amanat-Mu. Kasihanilah, ampunilah kami umat-Mu yang berdosa ini, dan baharuilah kehidupan kami dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kami berdoa. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih, seperti
tiada pamrih. Kasih-Mu Tuhan di hati kami, Mengasihi tiada pamrih. Dengarkanlah berita anugerah Allah yang terambil dalam Kolose pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14. Kolose pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14 yang tertulis. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Bapa-Ku datang menyembahmu di sini, oh, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman kehidupan, di pagi hari ini kami akan membaca sabda firman-Mu yang terambil dalam Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Biarlah Tuhan memberkati kami, hikmat dan kekuatan Tuhan beri agar kami dapat memahami, mengerti isi hati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu di saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca sabda firman-Nya yang terambil dalam Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kekayaan Orang-orang yang Terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi orang Kristen itu bisa dikatakan berat dan bisa juga dikatakan ringan. Berat karena tuntutannya tinggi, tetapi juga ringan. Mengapa demikian? Karena Tuhan tidak hanya menuntut, tetapi juga mengaruniakan dan memampukan. Karena itu, tema firman Tuhan pada hari ini adalah dipilih, dikaruniakan, dan dimampukan. Dalam pembacaan firman Tuhan saat ini, Paulus menuliskan, karunia berkat Allah yang melimpah mempunyai dasar. Dasar itu ialah pilihan Allah agar supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Ya. Ayat 4. Ini penting bagi kita. Pilihan Allah yakni pilihan untuk keselamatan.
Ini sekali lagi adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan manusia, di luar akal pikir manusia. Kita dituntut Tuhan bukan hanya kudus dan bukan hanya tak bercacat, tetapi tak bercacat di hadapannya. Kalau cuma tak bercacat di hadapan manusia, ya, itu mudah. Dunia ini panggung sandiwara, ya. Lagu katakan dunia ini adalah panggung sandiwara. Asal sedikit action bisa main sandiwara. Pura-pura di depan orang, ya, mengatakan A, di belakang dia katakan B. Semoga tidak ada, ya, dalam masyarakat kampus ini, hanya ada di luar sana model kayak seperti itu. Jemaat yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menuntut kita di hadapannya untuk mengasihi, mengampuni, jujur, rendah hati, sehingga berkat-berkat sorgawi melimpah atas kita. Ya. Ayat 3-4 pembacaan saat ini. Jadi bukan hanya berkat-berkat jasmani, melainkan berkat-berkat sorgawi. Berkat-berkat rohani yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Apa saja berkat-berkat rohani itu? Kasih, ya, kebahagiaan, kesukacitaan, kesabaran, pengampunan, dan kesetiaan. Semua yang membuat hidup kita bahagia dan bermakna di hadapan Tuhan. Itulah yang telah Tuhan Yesus sediakan. Berkat-berkat rohani bagi saudara-saudari dan saya. Bagaimana supaya kita bisa memanfaatkannya? Belajar dan berlatih. Belajar dan berlatih. Ya, betul. Belajar yang rohani dan berlatih secara rohani. Nah, jangan sampai kita ikut dosa, ya. Ikut Tuhan, ya. Kemudian mengampuni, ya. Tetapi membenci, akar pahit, dendam masih jalan terus kepada orang lain. Ini tidak bisa. Keduanya tidak bisa dicampur. Kalau dicampur hasilnya apa? Bagaikan air yang bersih dicampur dengan air yang kotor. Apa hasilnya? Air pasti akan menjadi kotor. Jemaat Tuhan, Paulus menuliskan Tuhan Yesus Kristus telah menebus dosa-dosa umat manusia dengan darahnya yang suci kudus sehingga kita memperoleh penebusan dosa menurut kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita dengan segala hikmat dan pengertian. Ayatnya yang ke-7. Tuhan memberikan hikmat, ya, bagi kita untuk menjalani hidup yang bermakna dengan 5 budaya kerja Kementerian Agama, yakni integritas, profesionalitas, inovasi, ya, tanggung jawab, keteladanan. Pelayanan yang ikhlas dibuktikan dengan kinerja yang baik. Karena itu, kita dikaruniakan Tuhan dengan berbagai karunia-karunia, talenta-talenta yang berbeda-beda. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling baku cungkel, si tau timau tumongkok tau, tetapi dengan karunia yang kita miliki yang berbeda-beda ini,
kita saling menghidupkan hidup. Sito tumoto. Saling melengkapi. Ya. Bahkan kita bekerja bersama-sama. Bersama-sama kita bekerja. Mapalus. Demi terwujudnya transformasi Institut Agama Kristen Negeri Manado, IAKM Manado, menjadi Universitas Kristen Negeri Manado. Tuhan Yesus mengaruniakan Roh Kudus. Kita lihat juga ayat ke-14 pembacaan kita saat ini. Ia memberikan Roh Kudus untuk menjadi jaminan bahwa kita ini adalah miliknya. Roh Kudus memberikan jaminan bahwa Ia tetap setia. Dan kita masih diberikan kesempatan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak kisah yang teralami sebagai penyintas COVID-19 maupun keluarga dari penyintas itu. Sedikit pengalaman saya sebagai penyintas COVID yang harus dirawat di rumah sakit bersama dengan suami, anak, dititip di jemaat, di Tara-Tara, menjalani isolasi mandiri. Selama perawatan banyak orang yang peduli, yang mendoakan, bahkan bersikap solidaritas, membagi-bagikan ramuan-ramuan herbal, makanan, obat-obatan, resep-resep, dan sebagainya. Itu semua kami mensyukuri ada yang peduli bagi kami. Dan bukan hanya bagi saya, tapi juga penyintas COVID-19 yang lainnya. Nah, tetapi juga terpapar COVID memang tidaklah mudah, tidaklah menyenangkan. Karena ada juga yang memberikan stigma-stigma negatif bagi penyintas dan keluarga penyintas. Nah, stigma ini lebih kejam dari COVID-19. Saya katakan. Jadi stigma negatif ini lebih kejam dari virus COVID-19. Mengapa demikian? Karena berpengaruh pada penyintas itu sendiri ketika dia mengalami isolasi, mendengarkan stigma yang disampaikan keluarganya, maka bisa berpengaruh di malam hari, ia kesulitan tidur, seperti saya kesulitan tidur waktu isolasi, mengalami kegelisahan yang begitu luar biasa, ditambah dengan beberapa sakit yang dirasakan. Kemudian ini dapat menimbulkan imun turun bagi penyintas. Karena itu diperlukan empati, kepekaan, dan kepedulian sebagai makhluk sosial, makhluk ciptaan Tuhan, bersama-sama saling membantu bagi mereka yang terpapar. Karena Tuhan Yesus telah memilih, mengaruniakan talenta, dan memampukan kita menjalani pandemi COVID-19 ini di kampus IAKM Manado sampai saat ini. Maka lakukanlah firman Tuhan, taatilah protokol kesehatan, jaga iman, imun, dan tetap aman. Amin.
Memberi yang terbaik adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat bahwa pemberian ini akan dimanfaatkan untuk menabur kesaksian dan pelayanan di IAKN Manado. Untuk itu, sambil memberikan persembahan, kita menyanyi. Mari kita puji dan muliakan namanya, bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber hikmat kehidupan, kami telah ditegurkan oleh firman-Mu untuk melayani Tuhan dalam panggilan ini dengan sungguh-sungguh. Kami telah menerima karunia yang Engkau berikan untuk dipakai sebagai saksi-Mu yang hidup dan dimampukan menjalani tugas panggilan kehidupan, baik di ranah keluarga, gereja, masyarakat kampus IAKN Manado, dan bagi bangsa Indonesia. Berkati kami ya Tuhan, dari pimpinan yang terkasih Ibu Rektor, Pendeta Dr. Jane Maritulung, STH, MPD, dan semua jajaran, kiranya hikmat dari Tuhan dimampukan bagi para pemimpin kami ini dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab iman. Berkati kami semua dari dosen dan tenaga kependidikan untuk tetap semangat melayani, mengajar, dan mengerjakan tugas tanggung jawab iman.
Begitu juga para mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran di semester ganjil tahun ajaran 2021 sampai dengan 2022. Kiranya para mahasiswa ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kami teringat, ya Tuhan, rekan sekerja Bapak Pendeta Mner John Lee Tatuhas MTH yang sedang dalam perawatan di rumah sakit karena sakit yang dialaminya. Tuhan jamah dan memberkati obat, makanan, keluarganya, dan tim medis yang ada sehingga dapat dipulihkan dengan baik karena kehendak-Mu. Begitu juga berikan kekuatan dan penghiburan bagi mama mertua dari Bapak Penatua Willy Rondonu dan anak sulung Dr. Miriam Pinontoan MKes SPPD dari Ibu Pendeta Dr. Yohana Pinontoan Setlit. Kiranya keluarga-keluarga yang berduka cita ini tetap tabah dan kuat dalam menghadapi peristiwa ini. Ya Tuhan Yesus, di masa pandemi COVID-19, kiranya kami dapat menjalankan proses pembelajaran dengan baik dan menyerahkan seantero kehidupan kami untuk menjadi saksi yang menghidupkan hidup di semua ranah kehidupan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan akan tutup bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
amanat dan berkat. Pergilah dengan selamat, kuatkanlah hatimu, berpeganglah pada firman-Nya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, bantulah mereka yang menderita. Hormatilah semua orang. Kasihilah dan layanilah Tuhan dan sesama, maka terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan sampai Maranatha. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati torang semua.